Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nurjaya, NIM 24075620011, kelas 30F. Upacara dalam gerakan Pramuka. Upacara dalam kegiatan pramuka adalah suatu media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan anggota pramuka. Jenis-jenis upacara dalam gerakan pramuka yaitu 1. Upacara umum adalah upacara yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti upacara pada hari Senin. 2. Upacara pembukaan latihan adalah upacara yang dilaksanakan sebelum melakukan aktivitas kepramukaan. 3. Upacara penutupan latihan adalah upacara yang dilaksanakan dalam mengakhiri kegiatan kepramukaan. Upabuklat dan upatuplat siaga. Bentuk barisan di satuan pramuka siaga adalah lingkaran yang melambangkan perhatian dan perkembangan jiwa siaga yang masih terpusat pada orang tua atau pembina. Upabuklat dan upatuplat penggalang. Bentuk barisan upacara di satuan penggalang berbentuk angkare yang melambangkan perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka. Upabuklat dan upatuplat pendega. Bentuk barisan bersab yang melambangkan perhatian dan perkembangan jiwanya sudah terbuka. Tata cara upabuklat. 1. Masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekanya. 2. Pradana memasuki lapangan upacara. 3. Penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara. 4. Laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka. Setelah laporan, masing-masing pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. 5. Pradana menjemput pembina. 6. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 7. Laporan pradana kepada pembina upacara. 8. Pengibaran bendera merah putih. 9. Pengucapan dasa dharma. 10. Amanat pembina upacara. 11. Pembina memimpin doa. 12. Laporan pradana kepada pembina. 13. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 14. Pembina meninggalkan lapangan upacara. 15. Penghormatan pemimpin reka kepada pembina. 16. Pradana meninggalkan tempat. 17. Masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Tata cara upatuplat. 1. Masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekanya. 2. Pradana memasuki lapangan upacara. 3. Penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara. 4. Laporan masing-masing pemimpin reka. Setelah laporan, masing-masing pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. 5. Pradana menjemput pembina. 6. Penghormatan kepada pembina upacara. 7. Laporan pradana kepada pembina. 8. Penurunan bendera merah putih. 9. Amanat pembina upacara. 10. Pembina memimpin doa. 11. Laporan pradana kepada pembina. 12. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 13. Pembina meninggalkan tempat. 14. Penghormatan pemimpin reka kepada pradana. 15. Pradana meninggalkan
meninggalkan tempat. 16. Masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Sejarah Pramuka Dunia dan Indonesia. Pramuka didirikan oleh Lord Robert Baden-Powell, lahir di Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Pada tahun 1908, beliau menulis buku yang berjudul Scouting for Boys. Buku ini kemudian menyebar ke negara-negara sekitar mulai dari Inggris, Belanda, Prancis, sampai Italia. Kemudian setelah itu berdirilah organisasi Boy Scout. Pada tahun 1922, Jambore pertama dilaksanakan bertempat di Olympia Hall, London, Inggris, dan diikuti oleh 27 negara di seluruh dunia. Pada tahun 1923, Pramuka mulai masuk di Indonesia yang ditandai dengan berdirinya organisasi GPO, Jong Indoneske Padvinderij Organisasi di Jakarta, dan organisasi NPO Nasional Padvinderij Organisasi di Bandung. Pada tahun 1926, GPO dan NPO bersinergi menjadi satu dan berubah nama menjadi INPO. Kemudian Presiden Insinyur Soekarno menetapkan kepanduan seluruh Nusantara menjadi Gerakan Pramuka Praja Muda karena atau lebih dikenal dengan Pramuka. Tali temali adalah salah satu seni menyambung tali dengan menggunakan simpul-simpul sehingga membentuk suatu alat atau benda lain yang bermanfaat. Macam-macam simpul. 1. Simpul mati. 2. Simpul hidup. 3. Simpul anyam. Macam-macam ikatan, yaitu 1. Ikatan pangkal, 2. Ikatan jangkar, 3. Ikatan tambat, 4. Ikatan tarik, 5. Ikatan palang, 6. Ikatan silang.
Macam-macam ikatan. Ikatan pangkal. 1. Lingkarkan tali pada tongkat atau kayu dari bawah sehingga membentuk sosok dengan tongkat ada di tengahnya. 2. Lingkarkan sekali lagi di sebelah kiri sosok yang pertama. 3. Ujung sosok dimasukkan sebagaimana arah tanda panah. 4. Rapatkan kedua sosok dan tarik ujung tali hingga kencang. Ikatan jangkar. 1. Lingkarkan ujung tali pada benda yang hendak ditali dari sebelah bawah benda. 2. Lintaskan ujung tali di belakang badan tali. 3. Lingkarkan ujung tali sekali lagi pada benda yang hendak ditali dari sebelah atas benda. 4. Salipkan ujung tali sehingga sama dan sejajar dengan badan tali. 5. Tarik kedua ujung tali sehingga simpul mengencang. Ikatan tambat. 1. Belitkan tali pada benda yang hendak ditali semisal kayu. 2. Putar ujung tali sehingga membentuk sosok mata tali pada badan tali. 3. Belitkan ujung tali melingkar ke badan tali yang nantinya bersentuhan dengan batang kayu. 4. Tarik badan tali dan dorong sosok hingga erat dengan batang kayu. Ikatan tarik. 1. Buat sosok dan dekatkan pada tiang pohon yang akan digunakan untuk ikatan. 2. Lingkarkan salah satu bagian tali, bagian yang panjang, dan bentuklah ikatan sosok. 3. Tarik sosok tali agar menjadi lebih kuat. Ikatan palang. 1. Buatlah simpul pangkal di salah satu tongkat. Belitkan sisa tali yang pendek ke atas tali yang panjang. 2. Belitkan tali sedemikian rupa pada kedua tongkat. Bagian atas, jajarkan lilitan tali kedua di sebelah dalam lilitan kedua. Demikian selanjutnya. 3. Setelah sekitar 4 lilit atau lebih, ganti arah putaran tali dan lilitkan di antara dua tongkat. 4. Akhiri ikatan dengan simpul pangkal di tongkat yang berbeda dengan yang di simpul pangkal pada pertama ikatan. Ikatan silang. 1. Buatlah simpul tambat di persilangan kedua tongkat. 2. Balitkan tali antara sudut samping sebanyak 4 kali. 3. Balitkan tali antara sudut atas bawah sebanyak 4 kali. 4. Akhiri ikatan silang dengan membuat simpul pangkal di salah satu kayu atau tongkat. Ikatan cangga. 1. Buatlah sosok di antara dua tongkat yang disambung. 2. Utas tali yang panjang dililitkan mengitari kedua tongkat. Lilit hingga bagian akhir persambungan. 3. Masukkan utas tali ke dalam sosok yang dibuat pada langkah pertama tadi. 4. Tarik ujung tali sehingga sosok masuk ke dalam lilitan. 5. Utas tali yang bawah simpul dengan simpul pangkal. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali temali yang dirangkai menjadi sebuah bangunan kreatif. Contoh pioneering. 1. Usungan atau tandu. 2. Tiang bendera. 3. Kerangka tenda. Sandi Morse dan Semaphore. Sandi pramuka adalah tulisan dengan huruf sandi yang akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Macam-macam sandi. 1. Sandi koordinat. 2. Sandi AND. 3. Sandi kotak. 4. Sandi rumput. 5. Sandi jam. 6. Sandi angka atau nomor. 7. Sandi Morse. Semaphore adalah suatu cara mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan.
Macam-macam sandi. Yang pertama yaitu sandi koordinat. Adalah sandi yang menggunakan dua buah kunci untuk menentukan koordinat huruf setelah dipertemukan dua buah huruf kunci dalam satu titik. 2. Sandi AND adalah sandi yang huruf-hurufnya diletakkan pada kata AND. 3. Sandi rumput adalah jenis sandi yang bentuk aplikasi turunan dari Morse. 4. Sandi kotak dapat dibagi menjadi 3, yaitu sandi kotak 1, sandi kotak 2, dan sandi kotak 3. 5. Sandi jam adalah sandi yang dibuat dengan menentukan waktu tertentu yang menjadi patokannya. 6. Sandi angka atau nomor adalah sandi yang memberi penomoran masing-masing alfabet. 7. Sandi Morse adalah sandi pramuka yang ditetapkan oleh Samuel Finley Breese Morse. Sandi ini berdiri dari garis strip. Tata cara pengiriman semapor. 1. Pilihlah tempat dengan background yang kontras dengan warna bendera. 2. Jangan ke arah sinar matahari. 3. Sikap badan dalam keadaan tegak. 4. Cara memegang tongkat bendera. Masing-masing tangan memegang satu bendera. Jari telunjuk lurus ke tongkat dan tidak ikut memegang tongkat. 5. Selama mengirim informasi, tangan dengan lurus harus dalam keadaan tetap lurus dengan tongkat bendera. 6. Kirimkan isyarat dengan yakin dan jangan ada ragu-ragu. Hindarkan gerakan yang tidak diperlukan. 7. Usahakan bendera tidak dalam keadaan terlipat. 8. Pengiriman pesan dilakukan huruf per huruf dan tidak perlu kembali ke sikap atau posisi sempurna. Setelah satu kata terkirim, baru ditutup dengan sikap sempurna. Menaksir. Menaksir adalah memperkirakan atau mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Menaksir terbagi atas beberapa macam. 1. Menaksir diri sendiri. 2. Menaksir jarak atau perjalanan. 3. Menaksir cuaca. 4. Menaksir lebar. 5. Menaksir tinggi. 6. Menaksir deras arus. Dan yang paling umum digunakan dalam pramuka adalah menaksir lebar dan tinggi. Cara-cara menaksir. 1. Menaksir tinggi pohon dengan metode segitiga siku-siku 45 derajat. 1. Ukurlah dengan menggunakan tongkat pramuka, biasanya berukuran 160 cm, dari pangkal pohon ke sebelah samping. Panjang ukuran terserah, menyesuaikan dengan kondisi medan. Dalam kasus ini, seumpama diukur sebanyak 5 tongkat yang berarti sejauh 800 cm atau 8 meter. 160 kali 4 sama dengan 640. Kemudian tandai sebanyak atau sebagai titik B. 2. Di titik B tersebut, dirikan tongkat pramuka secara tegak lurus. 3. Intailah dan seberangi titik C ke puncak pohon yang ditaksir tingginya titik D melalui ujung atas tongkat titik E, sehingga antara titik A, E, dan D membentuk garis lurus. 4. Agar tercipta garis lurus, rubah atau geser maju dan mundur titik pengintaian titik A. 5. Jika telah terbentuk garis lurus antara titik A, E, dan D, ukurlah jarak antara titik B dan A. Dapat diukur dengan persamaan CD sama dengan BE kali AB tambah BC bagi AB. Menaksir lebar sungai dengan perbandingan segitiga. 1. Tentukan titik di seberang sungai yang mudah diingat, semisal terdapat pohon, batu, bangunan, dan rumput semak.
Ini berguna saat nanti dilakukan pengintaian di langkah selanjutnya. Namai titik itu sebagai titik A. 2. Tentukan titik B yang sejajar dengan titik A. Tandai titik B dengan cara salah satu teman berdiri di atasnya atau dengan objek lain semisal tongkat yang ditancapkan. 3. Tentukan titik C sambil mengukur jaraknya, bisa dengan langkah atau tongkat, dan menyusuri tepi sungai. Jarak antara titik B dan C terserah. Ingat, antara titik A, B, dan C harus membentuk segitiga siku-siku dengan sisi berada di titik B. 4. Tandai titik C sebagaimana cara menandai titik B. 5. Tentukan titik D dengan cara berjalan kembali sejauh setengah dari jarak BC sehingga CD sama dengan 1/2 BC. Seumpama jarak BC adalah 8 meter, maka jarak CD sejauh 4 meter. Ingat, antara titik B, C, dan D harus merupakan garis lurus. 6. Tentukan titik E dan cara berjalan ke arah kiri sehingga antara titik C, D, dan E terbentuk segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di titik D. 7. Saat berjalan menuju titik E, intai atau bidik titik A melewati titik C, sehingga antara titik E, C, dan A terbentuk garis lurus. Jika telah terbentuk garis lurus, berhentilah dan tandai itu sebagai titik E. 8. Ukur jarak antara titik D dan E. 9. Untuk menghitung taksiran lebar sungai, tinggal menggalikan dua jarak DE. Sekian dan terima kasih. Salam